Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dari reguler A semester 5 yang didoseni oleh Haji Nuswatur Rahman MPD, dan kelompok kami sendiri yang beranggotakan saya sendiri yang pertama Muhammad Khairullah, lalu Akbar Rizaldi, Ilya Anita, Nilna Saadah, Rahmiah, dan yang terakhir yaitu Siti Nursina Indriani yang akan membawakan tema atau judul pembahasan kali ini yaitu hakikat dan ruang lingkup filsafat pendidikan, perbandingan filsafat pendidikan Islam dan Barat. Oke, daripada kita buang waktu yang lebih lama, mending kita langsung masuk ke materinya. Hakikat filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah suatu aktivitas berpikir menyeluruh dan mendalam dalam merumuskan konsep, menyelenggarakan atau mengatasi berbagai problem pendidikan Islam dengan mengkaji kandungan makna dan nilai dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Filsafat pendidikan Islam secara singkat dapat dikatakan adalah filsafat pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam atau filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran Islam. Selain itu, filsafat pendidikan Islam dapat pula dikatakan suatu upaya menggunakan jasa filsafat, yaitu berpikir secara mendalam, sistematik. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Mempelajari filsafat pendidikan Islam berarti memasuki arena pemikiran yang mendasar, sistematik, logis, dan menyeluruh atau universal tentang pendidikan, yang tidak hanya dilatar belakangi oleh pengetahuan agama Islam saja, melainkan menuntut kita untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang relevan. Pendapat ini memberi petunjuk bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan, seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Terdapat 5 komponen dalam ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam. Yang kedua, pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, kurikulum pendidikan Islam. Yang keempat, metode pendidikan Islam. Dan yang kelima adalah lingkungan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan umum pendidikan dan pengajaran dalam Islam ialah menjadikan manusia sebagai abdi atau hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas utama pendidikan Islam adalah mengadakan aplikasi prinsip-prinsip psikologis dan pedagogis sebagai kegiatan antar hubungan pendidikan yang terrealisasi melalui penyampaian keterangan dan pengetahuan agar peserta didik mengetahui, memahami, menghayati, dan meyakini materi yang diberikan, serta meningkatkan keterampilan olah pikir peserta didik. Berikutnya adalah pendidik dan peserta didik. Pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan seluruh potensi anak didik, baik itu potensi afektifnya, kognitifnya, maupun psikomotoriknya. Di samping komponen pendidik, yang juga turut menentukan tercapainya tujuan pendidikan adalah peserta didik. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik adalah orang yang belum dewasa, yang memiliki berbagai potensi dasar atau fitrah yang dapat dikembangkan. 3. Kurikulum pendidikan Islam. Seperangkat perencanaan dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Dalam pengertian yang lain, kurikulum adalah kegiatan yang mencangkup berbagai rencana kegiatan anak didik yang terperinci berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan, saran-saran strategi belajar mengajar, pengaturan-pengaturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencangkup pada kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. 4. Metode pendidikan Islam.
Metode pendidikan dalam tinjauan filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran yang melatar belakangi suatu cara yang digunakan dalam menyampaikan materi dalam proses pendidikan. Dalam pendidikan Islam, metode yang digunakan digali dari berbagai sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, hadis, atau riwayat-riwayat para nabi dalam menjalankan dakwahnya. Kembali lagi bersama saya yaitu Muhammad Khairullah. Di sini saya akan membacakan poin kelima yaitu lingkungan. Filsafat pendidikan Islam menghendaki agar lingkungan, terutama lingkungan lembaga pendidikan, benar-benar ditata sedemikian rupa dengan latar belakang filosofi yang digali dari nilai-nilai ajaran Islam, dan juga menghendaki suatu lingkungan pendidikan yang bercorak Islami sehingga dapat memberikan nuansa yang Islami pula terhadap perkembangan peserta didik. Dengan penataan lingkungan lembaga pendidikan yang dasar filosofinya digali dari ajaran Islam, maka akan dapat memberikan nuansa yang dan corak terhadap proses pembelajaran dan karakter peserta didik yang Islami. Baiklah, kita akan masuki poin selanjutnya, yaitu perbandingan filsafat Islam dan Barat. Yang pertama, dari segi dasar, filsafat pendidikan Islam yang bersumber dari wahyu mengarah pada pemikiran tentang kebenaran yang bersifat hakiki dan mutlak. Kebenaran yang sesungguhnya bukan kebenaran yang relatif dan spekulatif, tergantung kepada ruang dan waktu, seperti yang dihasilkan oleh pemikiran filsafat Barat yang rasional dan empiris. Aliran-aliran. 1. Aliran-aliran filsafat pendidikan Islam. Dalam dunia pendidikan Islam, terdapat 3 aliran utama filsafat pendidikan Islam, yaitu 1. Aliran konservatif atau Al-Muhafiz. Tokoh-tokoh aliran konservatif ialah Al-Ghazali atau tokoh ulama Nasiruddin Al-Tusi, Ibnu Jama'ah, Sahnun, Ibnu Hazal Al-Haytami, dan Al-Qabisi. Aliran ini cenderung bersikap murni keagamaan. Yang kedua, aliran religius rasional Al-Dini Al-Aqlani. Tokoh-tokoh aliran ini ialah Ikhwan Al-Safa atau tokoh utama Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawai. Adapun pemikirannya ialah bahwa pengetahuan merupakan muktasabah atau hasil perolehan dari aktivitas belajar, dan modal utama ilmu adalah indera. Yang ketiga, aliran pragmatis atau Al-Zarai. Tokohnya ialah Ibnu Khaldun. Aliran ini berpendapat bahwa manusia yang jahil bisa menjadi alim karena proses belajar. Akal merupakan sumber otonom ilmu pengetahuan, dan adanya keseimbangan antara pengetahuan duniawi dan ukhrawi. Aliran-aliran filsafat pendidikan Barat. 1. Aliran progresisme. Beberapa tokoh dalam aliran ini ialah George Atlee, William O. Stanley, Ernest Bailey, Lawrence B. Thomas, dan Frederick C. Neff. Progresivisme mempunyai konsep yang didasarkan oleh kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam keberlangsungan manusia itu sendiri. 2. Aliran esensialisme. Aliran esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada. Yang ketiga, aliran perennialisme. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan sekarang. Perennialisme memberikan sumbangan baik teori maupun praktek bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang. Perennialisme berpendapat bahwa mencari dan menemukan arah tujuan yang jelas merupakan tugas utama dari filsafat. Aliran rekonstruksionisme. Aliran ini berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua umat manusia. Baik, di sini saya melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya memaparkan tentang perbedaan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Dari segi aspek proses belajar mengajar, pendidikan Barat karena sekularistik, materialistik,
maka motif dan objek belajar mengajar semata-mata masalah keduniaan. Sedangkan dalam pendidikan Islam, aktivitas belajar mengajar ialah amal ibadah berkaitan erat dengan pengabdian kepada Allah. Selanjutnya, aspek tanggung jawab belajar mengajar. Pendidikan Barat semata-mata urusan manusia. Sedangkan dalam pendidikan Islam, di samping tanggung jawab kemanusiaan juga tanggung jawab keagamaan. Karena dalam belajar mengajar terdapat hak-hak Allah dan hak-hak makhluk lainnya pada setiap individu, khususnya bagi orang yang berilmu. Selanjutnya, aspek kepentingan belajar. Dalam pendidikan Barat, belajar hanyalah untuk kepentingan dunia sekarang dan di sini. Sedangkan dalam pendidikan Islam, belajar tidak hanya untuk kepentingan hidup dunia sekarang, tetapi juga untuk kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Selanjutnya, aspek konsep pendidikan. Dalam pendidikan Barat, pada umumnya tidak mengaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa. Ilmu itu bebas nilai atau value free. Sedangkan dalam pendidikan Islam, mengaitkan dengan pahala dan dosa karena kebajikan dan akhlak mulia merupakan unsur pokok dalam pendidikan Islam. Terakhir, aspek tujuan akhir pendidikan. Dalam pendidikan Barat, hidup sejahtera di dunia secara maksimal baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Sedangkan pendidikan Islam, terwujudnya insan kamil, manusia sempurna dan paripurna yang pembentukannya selalu dalam proses panjang hidup atau has a beginning but not an end. Itu pembahasan tentang perbedaan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Sekian dan terima kasih. Baiklah, telah kita saksikan tadi beberapa penyampaian dari kelompok kami yang membawakan tema yaitu hakikat dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Perbandingan filsafat pendidikan Islam dan Barat. Saya selaku anggota dari kelompok satu mewakili kelompok saya sendiri meminta maaf apabila ada khilaf dan salah kata dalam penyampaian kami atau adanya kekurangan dalam penyampaian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.